Mewakili pelayan jemaat, kami mengucapkan selamat beribadah untuk Bapak Ibu yang berada di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Markus. Untuk itu Bapak Ibu kami undang untuk berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung PKJ 242, bait pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, bahwa hidup dan kehidupan yang kita jalani, semuanya boleh terjadi karena karya Tuhan Allah yang penuh kasih. Pemeliharaan Tuhan nyata atas kita, yang digambarkan begitu indah dalam pujian tadi. Seindah siang disinari terang, seindah petang dengan angin sejuk, Tuhanku lembut dan penyayang. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, sedalam laut seluas angkasa. Seharum kembang yang tetap semerbak, kasih yang abadi tidak terbatas, kasih yang penuh dengan kedamaian, kasih yang memberikan pengharapan hingga surga kekal.
Itulah gambaran karya dan kasih Allah kepada kita semuanya. Kepada Allah yang demikianlah saat ini kita arahkan hati kita, membangun peribadahan kita. Mari kita mengambil saat teduh. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada saat ini. Roma pasal 14 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Roma pasal 14 ayat 12, ayat 10 sampai ke-12 yang demikian. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat yang ke-12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini menegaskan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita harus saling bisa menerima, tidak menghina dan menghakimi satu sama lain. Hendaklah setiap orang meyakini akan kebenaran yang ia fahami. Dan kepada setiap orang diingatkan bahwa jika kita memiliki perasaan yang kita anggap benar, janganlah itu kita gunakan untuk menghakimi orang lain yang kita anggap kurang benar. Karena yang berhak menjadi hakim adalah Allah sendiri. Dan kepada Allah pada saatnya kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita yang kita jalani saat ini? Sudahkah kita seperti itu? Mari dengan jujur kita akui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa Pemelihara dan Penuntun hidup kami, terima kasih Bapa karena Engkau telah memberi penyertaan yang tiada berkesudahan atas kehidupan kami, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berhimpun dan memuji nama-Mu. Terima kasih juga Engkau sudah melayakkan kami untuk bersujud di hadapan-Mu saat ini, meskipun Engkau mengetahui kehidupan kami banyak melakukan perbuatan dosa. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Semuanya adalah dosa di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon, kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Tidak ada kuasa lain selain hanya kepadamu kami meminta pengampunan. Kami ingin Engkau menghapus segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat. Karena kami yakin
bahwa Engkau memberikan pengampunan, Engkau mengasihi kami, dan Engkau yang akan membimbing kami agar kami tidak melakukan dosa dan perbuatan pelanggaran lagi. Berikanlah kekuatan agar kami kembali ke jalan yang benar dan tidak membiarkan kami terjerumus dalam dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang mau mengakui segala dosa dan pelanggarannya dengan jujur, Tuhan memberikan berita anugerah bagi kita sekalian. Jemaat diundang bangkit berdiri. Berita anugerah kita terima dari Mazmur 103, ayat 8 sampai yang ke-13 yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang, sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya pada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Inilah kasih Tuhan atas kita sekalian. Mari kita terima berita anugerah ini dengan penuh rasa syukur dan sikap kita yang saling menerima, saling mengasihi dan saling mengampuni. Kita pujikan Kidung Jemaat 387 bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adapun bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-35 yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang terkasih, mari kita serahkan pembacaan firman Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kebaikan dan pemeliharaan Tuhan sungguh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan telah mempersekutukan kami dalam peribadatan dengan penuh sukacita. Di tengah kesukacitaan kami saat ini Tuhan, kami rindu akan sapaan firman Tuhan. Untuk itu, datanglah di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca dan akan kami pergumulkan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan, kami sungguh siap untuk menerimanya. Amin. Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35 yang demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan menolak kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan
karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah, memeliharanya dan menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini dengan tema relasi antara pengampunan dan keadilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai makhluk sosial, tentu setiap manusia itu membutuhkan manusia lainnya di dalam hidupnya. Manusia tidak bisa hidup seorang diri. Untuk itulah manusia pasti membangun relasi dengan sesamanya. Dan di dalam bangunan relasi itulah terjadi suatu interaksi satu dengan yang lain yang memungkinkan orang itu memperoleh pemenuhan atas kebahagiaan hidupnya. Manusia bisa merasakan senang, dia merasakan enjoy, karena bisa bersama-sama dengan teman lain untuk saling ngobrol, saling curhat, ya mungkin juga bisa diskusi, membahas sesuatu hal. Bagi yang senang hobi catur, mungkin dengan adanya relasi itu mereka bisa main catur bersama. Bisa ngobrol bareng, guyon-guyon, kalau sore mungkin ngopi bareng. Itulah satu relasi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan itu manusiawi, sangat wajar sekali. Manusia bisa memperoleh relasi yang baik dengan sesamanya dan memungkinkan dia merasa jati dirinya dihargai. Karena dengan bersama-sama dengan teman-teman yang lain, dia bisa mengekspresikan diri, bisa beraktivitas bersama-sama dengan teman-temannya untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi sesamanya. Itulah bentuk satu relasi yang begitu indah dalam kehidupan manusia. Dan itu tentu diharapkan oleh semua orang. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di satu sisi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam relasi tersebut bisa saja terjadi gesekan, benturan satu dengan yang lain. Bisa karena faktor kesalahpahaman, ketersinggungan, atau mungkin ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya terjadi di dalam relasi tersebut. Sehingga dalam relasi tersebut terjadilah adanya kerenggangan, terjadi kesenjangan, retak, bahkan juga bisa terjadi perpecahan. Semakin erat sebuah relasi, dimungkinkan semakin besar pula risiko gesekan itu mungkin terjadi. Karena saat relasi itu sudah demikian erat, orang bebas ngomong apa saja, sehingga akhirnya terjerumus pada pembicaraan yang tidak pas dan menyakiti yang lain. Terlebih di zaman yang sekarang semakin canggih ini Bapak dan Ibu, yang kita sebut dengan zaman digital dan era media sosial. Hari ini tidak ada orang yang tidak kenal handphone. Dan semua handphone hari ini canggih semua dengan banyak aplikasi yang dipegang. Orang jadi begitu mudah
bersosialisasi. Artinya relasi manusia semakin erat dan secara global. Ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, kemudian ada WhatsApp yang ini mungkin paling dominan, ada di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Sehingga manusia dengan adanya alat ini sangat dimudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik itu semua, ada risiko yang juga lebih besar terjadi. Karena dengan media sosial yang semakin marak hari ini, orang bisa saja tersinggung, orang bisa saja bentik atau gesekan di dunia maya. Walaupun mereka sehari-hari tidak ketemu. Mereka tidak ketemu, tidak saling kenal, namun bisa saja terjadi benturan atau gesekan. Akibatnya timbullah rasa kecewa, rasa marah, rasa sebel dengan postingan-postingan yang mereka anggap kurang pas tersebut. Bisa saja Bapak Ibu, orang karena lagi getol bermain handphone, menggunakan aplikasi, sehingga setiap apa yang ia lakukan, ia share. Ini menimbulkan juga mungkin bagi orang lain, kok koyok, ya apa begitu, pamer, lebay. Mungkin itulah ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang membuat hati kita tidak bisa menerima. Belum lagi adanya ujaran-ujaran kebencian yang sekarang kalau Bapak Ibu melihat di dunia maya begitu luar biasa. Caci maki, seseorang menanggapi status orang lain. Sehingga relasi yang terjadi bukan lagi relasi yang membawa kebahagiaan, namun justru yang terjadi adalah sakit hati, dendam, sehingga terjadi saling membalas, saling menghakimi, bahkan tidak menutup kemungkinan saling memenjarakan satu terhadap yang lain. Sudah berapa banyak orang masuk penjara karena media sosial. Itu realitas dalam kehidupan. Dalam kondisi seperti inilah Bapak Ibu, akankah kita anak-anak Tuhan juga akan masuk di dalam hal yang seperti itu? Pertanyaan untuk kita semuanya. Dan untuk menangkis semuanya itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada pengampunan yang bisa dilakukan oleh manusia untuk bisa kembali membangun relasi dan memulihkan relasi yang retak. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, melalui perikop Matius 18 ayat 21 sampai 35, Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang pengampunan kepada kita. Ada dua hal yang perlu kita gumulkan pada saat ini. Pada bagian yang pertama, yaitu pengampunan yang tanpa batas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, pengampunan sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing bagi manusia. Meminta dan memberi maaf adalah bagian dari kehidupan manusia keseharian. Namun pengampunan itu menjadi lebih serius saat kesalahan yang dilakukan itu adalah kesalahan yang disengaja dan berulang. Salah satu kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, kok ya tetap itu saja. Itu akhirnya menjadi satu permasalahan orang sulit mengampuni. Dan inilah nampaknya yang sedang ditanyakan oleh Petrus dalam bagian narasi bacaan kita hari ini. Petrus datang kepada Yesus dan membawa pertanyaan yang bagus dan sudah mempersiapkan jawaban. Pada ayat yang ke-21 disebutkan, Petrus bertanya demikian, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?
Inilah ungkapan pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus. Tentu yang dibahas Petrus di sini bukanlah kesalahan-kesalahan kecil yang tidak disengaja. Namun ia menyebutkan sebagai dosa. Artinya permasalahan atau kesalahan yang membuat hati benar-benar sakit. Sedangkan 7 kali yang ditawarkan Petrus itu sebenarnya memiliki dasar yang cukup kompleks. Dalam tradisi perjanjian lama seringkali digambarkan bahwa 3 kali adalah jumlah maksimal dari seseorang untuk dapat diampuni Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di kitab Amos. Jika kesalahan itu masih diulang lagi untuk yang keempat kalinya, bukan lagi pengampunan yang didapat, melainkan adalah hukuman. Jadi batasnya hanya 3. Itu standar maksimal seseorang dapat diampuni. Nah, di sini Petrus ya mungkin cukup kreatif ya, dengan mengalihkan dengan 2 dan ditambah 1 jadi 7 kali, sehingga didapat angka yang sempurna menurut tradisi Yahudi. Jadi menurut Petrus benarnya 7 kali yang ditawarkan Petrus itu sudah sangat di atas standar yang dipahami saat itu. Petrus memandang perkara pengampunan itu dari sudut pandang relasi manusiawi. Dan Petrus akan percaya diri bahwa pasti Tuhan Yesus akan menyetujui dengan pendapatnya. Ternyata bagaimana? Ternyata bukan demikian yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Mengampuni sebanyak 3 kali atau 7 kali belumlah cukup. Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Jadi Tuhan Yesus menghendaki Petrus untuk mengampuni saudaranya yang berdosa tersebut adalah 70 kali 7 kali. Nah, jawaban Tuhan Yesus ini bukan berarti sama dengan 490 kali. Tuhan Yesus tidak mengajak untuk kita bermain matematika, berhitung-hitungan. Namun ungkapan Tuhan Yesus 70 kali 7 kali itu adalah memiliki makna yang dalam, makna yang tidak terhingga atau tidak terbatas. Artinya mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali sama dengan mengampuni yang tanpa ada batas. Jadi bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia harus mengampuni setiap saat. Senantiasa ia harus hidup di dalam pengampunan itu. Dalam hidup orang percaya tidak boleh ada istilah atau ada kata tiada maaf bagimu. Tidak ada itu. Tetapi yang ada adalah mengampuni tanpa harus mencatat. Dan tidak perlu menghitung-hitung lagi berapa kali ia sudah melakukan pengampunan itu. Itulah yang dimaksud dengan pengampunan yang tidak ada batasnya. Kemudian pada bagian yang kedua, seseorang yang sudah menerima pengampunan harus mengampuni sesamanya juga. Dalam Matius 18 ayat 23, Tuhan Yesus memberikan pengajaran dengan melanjutkan jawabannya atas pertanyaan Petrus tadi melalui sebuah perumpamaan yang diawali dengan frase, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Sebab hal kerajaan sorga. Artinya di sini bagi Yesus soal pengampunan ternyata bukanlah hanya perkara relasi manusiawi semata. Namun justru Tuhan Yesus di sini membawa pengampunan itu ke arah yang lebih kompleks, yaitu kerajaan sorga. Perkara yang ilahi. Dapat dimaknai bahwa pengampunan itu hanya bisa terjadi karena adanya karya dan kasih Allah semata untuk menghadirkan
kerajaannya yang penuh kasih dan keadilan itu di tengah-tengah kehidupan manusia. Sehingga Tuhan Yesus pada saat itu menyampaikan perumpamaannya yang disampaikan dengan menceritakan bahwa ada seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lalu di situ ada satu hamba yang setelah menghadap raja, ia berhadapan dengan seorang hamba yang mempunyai hutang 10.000 talenta. Ya, 10.000 talenta adalah jumlah yang fantastik, jumlah yang luar biasa sangat besar. Kalau mungkin kita hitung pakai hitungan hari ini di Indonesia begitu, mungkin angka 10.000 talenta ini bisa mencapai angka 6 triliun. Wah, luar biasa, hutang sampai 6 triliun. Karena apa Bapak Ibu? Satu talenta kalau Bapak Ibu perhatikan di kamus Alkitab, satu talenta itu adalah 6.000 dinar. Sedangkan satu dinar itu adalah upah minimal satu hari kerja. Kalau di hari ini upah minimal kita mungkin ya 100.000 orang bekerja. Sehingga hutang hamba tersebut kalau dihitung 10.000 kali 6.000 kali 100.000 ditemukan angka kisaran 6 triliun. Jumlah yang tidak mungkin bisa terbayarkan. Namun di sini kasih sang raja dinyatakan. Ia mengabulkan permohonan penghapusan hutang tersebut pada hambanya. Kasih yang luar biasa dinyatakan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, si hamba yang baru mendapatkan pengampunan dari sang raja ini, justru ia melakukan hal yang tidak terpuji. Karena ia begitu keluar, pada ayat yang ke-28 disebutkan, ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Inilah gambaran orang yang tidak bisa mengucap syukur. Inilah gambaran orang yang tidak bisa berterima kasih. Ia sudah dibebaskan atas hutang yang 6 triliun, 10.000 talenta tadi. Namun saat ia dibebaskan, ia keluar, justru ia ganti mencekik saudara yang punya hutang 100 dinar. 100 dinar mungkin ya sekitar 10 juta. 10 juta berbanding dengan 6 triliun. Sangat tidak berbanding. Namun disinilah ia tidak mau melakukan pengampunan. Sang raja yang mendapat informasi hal tersebut akhirnya menjadi marah, sehingga ia diserahkan kepada algojo untuk mendapatkan hukumannya. Disinilah nampak dan nyata bahwa keadilan Allah itu dinyatakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, dari perenungan kita saat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang pertama, kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa. Dalam perumpamaan tadi kita adalah orang-orang atau hamba-hamba yang berhutang pada raja. Kalau kita mau menghitung berapa dosa kita, mungkin di antara Bapak Ibu adakah yang sehari saja tidak melakukan dosa dan pelanggaran? Sehingga kalau kita hitung dosa kita di hadapan Tuhan itu adalah tidak terhitung. Hampir setiap saat, setiap waktu seringkali timbul dosa dan pelanggaran kita. Namun karena kasih Allah di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dosa-dosa kita itu dihapuskan. Dan kepada kita yang telah diberikan pengampunan, karena kasih Allah tersebut bukan atas usaha kita, namun semata-mata karena kasih sayang Allah kepada kita. Karena belas kasih Allah, karena rahmat dan anugerah yang
diberikan kepada kita. Itulah kebahagiaan hidup kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kita adalah hidup yang sudah diampuni. Selanjutnya, sebagai orang yang sudah menerima pengampunan, Tuhan pun juga memerintahkan kepada kita juga untuk memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita dengan penuh kasih dan kerelaan sebagai wujud ungkapan syukur dan pertanggungjawaban kita. Kita berikan pengampunan kepada suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, dan siapapun yang berelasi dengan kita. Mari semuanya kita lakukan. Jangan lagi kita menghitung-hitung, kamu salah, kamu tadi begini, kamu salah, saya yang paling benar. Ada orang yang datang minta maaf, minta pengampunan. No, tidak. Janganlah kita bertindak seperti itu. Ingatlah, kita sudah diampuni karena kasih Tuhan. Tugas kita saat ini adalah memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita ikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan contoh luar biasa di dalam hal mengampuni. Pada saat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, artinya dia dalam keadaan sakit penuh penderitaan, disesah, dicambuk, sampai tergantung di atas kayu salib. Dan dia ditinggal oleh para sahabat-sahabatnya, para murid-muridnya. Di situ Tuhan Yesus masih bisa berdoa, memohon kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah teladan yang luar biasa dari Tuhan Yesus untuk kita semuanya. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan doa kepada kita sekalian. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya setiap hari Tuhan Yesus mengajak kepada kita untuk senantiasa meminta pengampunan kepada Bapa dan juga kita mengampuni kepada orang-orang lain, kepada saudara-saudara kita. Itulah yang harus kita lakukan. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini boleh mendasari kehidupan kita selanjutnya untuk hidup di dalam pengampunan. Selamat untuk mengampuni. Selamat untuk terus membangun relasi dengan sesama dengan penuh kasih dalam pengampunan dan keadilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi firman Tuhan ini dengan pujian Kidung Ria 128. Kita nyanyikan 2 kali. Ajar
Semua diundang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai rasa syukur atas segala berkat Tuhan yang kita terima, mari kita serahkan persembahan kita yang sudah kita himpun. Bersama kita menyerahkan persembahan, kita iringi pujian pelengkap Kidung Jemaat 146, baik yang pertama dan yang kedua. Mari bersama-sama kita akan naikkan doa syafaat kita. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, atas berkat penyertaan-Mu dalam ibadah kami saat ini. Terima kasih atas berkat firman-Mu yang sudah mengajar kepada kami untuk hidup dalam kasih dan membangun relasi dengan sesama berdasar kasih-Mu dengan kami saling mengampuni. Saat ini kami naikkan syukur melalui persembahan yang sudah kami himpun bersama. Kiranya Engkau sucikan dan berkati, sehingga persembahan ini berguna bagi pelayanan jemaat-Mu. Menyerahkan juga setiap berkat-berkat-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada kami, untuk bisa mempergunakan setiap berkat itu dengan bijaksana,
Mampukan kami untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami juga menyerahkan pergumulan jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Berkatilah keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati pendidikan anak-anak kami yang saat ini dalam pergumulan harus mengalami belajar jarak jauh. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup. Kiranya Engkau saja yang akan menyertai dan memberikan tepat pada waktunya. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit atau dalam pemulihan kesehatan, kiranya Engkau menyertai mereka, Engkau berikan mereka kesembuhan. Dan bagi saudara kami yang dalam permasalahan dan kesulitan apapun dalam kehidupannya, kiranya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya. Sehingga saudara kami ini pun juga dapat merasakan belas kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami serahkan juga pelayanan gereja-Mu di GKJW Jemaat Kediri ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan pelayanan yang sudah direncanakan. Kiranya Engkau memberikan kelancaran dan Engkau yang akan memberkati semuanya. Biarlah setiap pelayanan dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah para pelayan jemaat dan hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesetiaan, kesungguhan dan ketulusan hati. Biarlah apa yang mereka kerjakan semuanya dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa sumber berkat dan hikmat, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintahan kami, mulai dari yang tertinggi hingga yang ada di pelosok-pelosok. Kiranya kuasa dan hikmat-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin bangsa kami, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir saat ini. Kami mohonkan hikmat, kami mohonkan kesehatan, kekuatan dan kemampuan para pemimpin kami untuk mengambil setiap kebijakan dengan baik. Demikian juga untuk seluruh warga negara, seluruh masyarakat. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesadaran diri untuk masing-masing disiplin mentaati protokol kesehatan. Kiranya Engkau juga memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah dan kami akan kembali memasuki aktivitas harian kami di keluarga kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan mengiring setiap langkah kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon dengan beralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita undur dari tempat ibadah ini kembali ke aktivitas kita masing-masing dengan damai sejahtera dan sukacita.
Marilah kita nyatakan kebenaran firman Tuhan dengan senantiasa mewujudkan hidup dalam cinta kasih Tuhan untuk membangun relasi dengan sesama yang saling mengasihi dan mengampuni. Inilah panggilan dan pengutusan Tuhan bagi hidup kita. Kita puji nama Tuhan. Kidung Jemaat 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menggerakkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita mohon berkat. Kiranya Allah Bapa di sorga memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Roh Kudus menyertai kita dan memberi damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hitung Jemaat 424 bait yang keempat. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita mengambil saat teduh sejenak. Selesai, ibadah telah usai, segenap majelis Manfaat mengaktifkan tombol subscribe dapat mempermudah Bapak, Ibu, serta saudara untuk mengetahui postingan terbaru juga pemberitahuan live streaming peribadatan. Yuk segera pencet tombol merah dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih, salam sehat, salam kuat, Tuhan Yesus memberkati.